Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman para teknisi yang mempunyai kasus ISP-nya bermasalah atau error saat direct MMC, saat pengecekan direct MMC. Saya mengalami kasus seperti itu. Kebetulan saya mengalami kasus yang sama. Kebetulan saya menemukan solusinya untuk mengatasi masalah tersebut tanpa harus mengganti ISP tersebut. Saya sudah mencoba melakukan penjamperan pada resistor ini tadi sudah saya coba copot, lalu saya jumper satu persatu, dan bagian sini juga sudah saya jumper, tapi hasilnya tidak ada hasilnya, alias nihil. Nah, akhirnya saya menemukan solusi yang simple tanpa harus menjumper dan melepas resistor ini, tanpa harus menjumper di VCC ke lubang ini, karena itu sia-sia. Tadi saya sudah coba, ini masih dalam keadaan error. Ini saya sudah melakukan penjamperan IMSI ke mesin ini, mesin Oppo F7. Baik, kita coba pasang dulu mesinnya. Kita pasang USB sebagai tegangan input buat PCB-nya. Konekkan UV box. Ini dalam keadaan ISP saya bermasalah posisi sekarang ini. Tadi saya sudah coba melakukan berbagai macam cara tapi tidak berhasil. Baik, kita coba cek kondisi ISP yang sekarang. Dia error seperti ini, error 17, kode 17 CMD error timeout. Coba kita setting PCC key di 2,8, clock kita setting di 1 MHz 1 bit. Coba kita cek HD masih error, ternyata masih sama saja. Cek sekali lagi, masih tetap saja error. Sekarang saya akan memberikan solusinya, solusi yang simple tapi berhasil. Jadi begini, ini nggak perlu saya lepas dulu karena harus melepas satu persatu ya, apa-apa daripada susah. Saya akan mencoba melepas dulu jumperannya. Nah, jadi ini pin ISP, ini pin PCC key output dari UV box.
di pin nomor 1 sebelah bagian sebelah sini, nomor 1 dari sebelah sini, di pin yang nomor 1 sebelah sini ya. Jadi di pin nomor 1 sebelah sini ini kita remove atau kita lepas dari pin di PCB nya, jangan, supaya tidak connect maksudnya. Pin nomor 1 ini kita remove, bisa pakai solder atau pakai, lebih enak pakai solder. Kita angkat saja, kita bengkokkan. Nah, intinya yang penting dia tidak terhubung lagi ke PCB ISP nya. Saya bengkokkan saja ya, yang penting dia nggak terhubung lagi. Nah seperti ini. Jadi pin ini jangan dihubungkan ke PCB ISP nya, dibengkokkan saja ke atas. Nah seperti ini. Nah setelah ini kita ambil kabel, satu kabel kecil, kita sambung ke pin output PCC key. Kita sambung kabel ini ke pin PCC key. Nah seperti ini. Nah, baru coba saya sambungkan lagi jumperan ke PCB nya lagi. Nanti kita tes hasilnya. Harus mengurut lagi nih satu persatu. Sekarang kita pasang ke PCB nya lagi, ke frame. Kita coba lihat hasilnya, apakah berhasil atau masih sama sekali tidak berhasil atau nihil. Hubungan ke box. Jangan lupa charger USB. Nah kabel merah, kabel yang kita sambung tadi ini, yang ke PCC key, jalur PCC key ini kita hubungkan ke power supply. Power supply kita setting di 1,8 volt, jangan kurang jangan lebih, kalau bisa 1,8 volt. Nah, jadi plus kita hubungkan ke kabel ini, plus dari power supply, dan ground atau minus dari power supply kita hubungkan ke ground di PCB. Seperti ini. Coba kita cek lagi hasilnya seperti apa. Sudah mau detect. Sudah mau deteksi, kita coba lagi. Hasil detect hasil MMC nya. Coba kita identify lagi sekali lagi. Hasil. Nah, coba sekarang kita lepas lagi nih ya kabel ini. Kabel plus ini kita coba lepas lagi. Coba kita identify lagi. Nah, di error lagi.
error CMD 20 sekarang. Identify lagi. Error. Coba kita pasang lagi kabelnya. Input tegangan dari power supply untuk PCC key. Putus kabelnya. Kita coba sekali lagi ya, ke atas lagi. Coba kita identify lagi. Nah, oke ya, berhasil. Jadi solusinya saya seperti itu, tanpa harus menjumper, melepas resistor, menjumper, tanpa harus membuang komponen yang ada di PCB ESP. Kita cuman meremove. Jadi kita cuman meremove jalur PCC key di PCB ESP, lalu kita menggantikannya dengan tegangan diambil dari power supply sebesar 1,8 volt. Cuman begitu saja solusinya, simple, sebenarnya cukup simple, sudah jelas. Jadi terima kasih telah menonton video dari saya. Tujuan saya cuman ingin berbagi, ingin share kepada teman-teman teknisi yang mungkin mempunyai masalah yang sama seperti saya alami, tanpa harus kita buru-buru mengganti PCB-nya. Tapi ternyata mungkin bisa juga bermasalah bukan karena PCB ESP-nya, bisa juga dari tegangan, mungkin dari V-box-nya sudah nggak stabil lagi kan. Jadi ya belum tentu juga masalahnya sebenarnya di PCB ESP-nya ini. Mungkin itu kesimpulan dari saya, cuman yang sebenarnya seperti apa saya juga tidak tahu, tapi saya berhasil dengan cara ini yang jelas. Oke, begitu, sekian, sampai sini saja sharing saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.